Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chika Rahayu Kade dengan NIM 24650202. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan gerbang logika NAND, dan juga rangkaian JK flip-flop dengan menggunakan gerbang AND dan NAND pada aplikasi Electronic Workbench. Oke, langsung saja. Pada menu search, pilih ground, lalu pilih VCC. Kemudian pada menu basic, pilih switch, lalu klik kanan, pilih flip horizontal. Untuk rangkaian SR flip-flop kita menggunakan 2 switch ya. Kemudian pada menu logic gates, pilih 2 gerbang logika NAND. Kemudian pada menu indicators, pilih red prop, klik kanan, lalu pilih flip horizontal, dan kita menggunakan 2 red prop ya. Lalu pada switch kita klik kanan, pilih komponen properties dan ganti namanya menjadi S. Begitupun pada switch kedua, ganti namanya menjadi R. Nah, kemudian pada ujung bawah switch S kita sambungkan pada ground. Begitupun pada ujung bawah switch R, lalu ujung atas switch R kita sambungkan pada VCC. Begitupun pada ujung atas switch S. Kemudian pada ujung tengah switch S sambungkan pada bagian atas gerbang logika NAND pertama. Lalu ujung tengah switch R kita sambungkan pada ujung bawah gerbang logika NAND yang kedua. Lalu ujung tengah gerbang logika NAND pertama kita sambungkan pada red prop yang pertama. Kemudian ujung gerbang logika NAND yang kedua sambungkan pada red prop yang kedua, dan ujung bawah gerbang logika NAND yang pertama sambungkan pada red prop yang kedua. Lalu ujung atas gerbang logika NAND yang kedua sambungkan pada red prop yang pertama. Kemudian ganti nama untuk red prop pertama menjadi key accent. Kemudian untuk red prop yang kedua ganti namanya menjadi key. Oke. Lalu kita coba untuk pengujiannya ya, yang sesuai pada tabel kebenaran. Nah, di sini untuk S-nya 0 dan R-nya 0, maka kita klik clear, maka
key aksen dan key menyala, dua-duanya ya, jadi tidak menentu untuk key dan key aksen. Untuk keterangannya disebut dengan kondisi terlarang. Lalu lanjut pada pengujian kedua, S-nya 1, R-nya 0. Sini S1, R-nya 0. Jadi untuk key aksennya 0, key-nya 1. Key-nya 1, key aksennya 0. Ini disebut dengan kondisi set. Lalu pada pembuktian yang ketiga, S-nya 0 dan R-nya 1. S-nya 0, ini R-nya 1. Nah, untuk key aksennya 1, key-nya 0. Ini key-nya 0, key aksennya 1. Ini disebut dengan kondisi reset. Lalu lanjut pada pengujian yang keempat. Untuk SR-nya 11 ya. Nah, di sini SR-nya 1. Nah, di sini kondisinya tidak berubah ya, seperti sebelumnya. Berarti untuk key-nya tidak berubah dan key aksennya juga tidak berubah. Maka ini disebut dengan kondisi memori. Nah, sekarang kita lanjut pada pembuatan rangkaian JK flip-flop. Langsung saja pada menu search, pilih ground, lalu pilih VCC. Kemudian pada menu basic kita pilih switch, klik kanan lalu pilih flip horizontal. Pada rangkaian JK flip-flop kita menggunakan 3 switch. Kemudian pada menu logic gates kita pilih 2 gerbang logika N dan kita pilih 4 gerbang logika NAND. Oke. Lalu pada menu indicators pilih red probe, klik kanan pilih flip horizontal, lalu kita menggunakan 2 red probe ya untuk JK flip flop. Nah, lalu kita sambungkan, kita namakan dulu ya. Untuk pada switch pertama kita ganti namanya menjadi J. Untuk switch kedua kita ganti namanya menjadi C. Untuk switch ketiga ganti namanya menjadi K. Kemudian pada red probe pertama kita ganti menjadi Q.
key. Kemudian red prop kedua kita ganti menjadi key accent sebagai penanda ya. Setelah itu kita sambungkan. Oke. Ujung bawah switch J kita sambungkan ke ground, begitupun pada ujung bawah switch C dan switch K. Lalu ujung atas switch K sambungkan pada VCC, sama seperti ujung atas C dan juga switch J. Lalu pada ujung tengah switch J sambungkan pada ujung bawah gerbang logika N yang pertama ya. Lalu ujung tengah switch K kita sambungkan pada ujung atas gerbang logika N yang kedua. Lanjut pada ujung tengah gerbang logika N yang pertama kita sambungkan pada ujung atas gerbang logika NAND yang pertama. Kemudian pada ujung tengah gerbang logika N yang kedua kita sambungkan ke ujung bawah gerbang logika NAND yang kedua. Lalu ujung atas gerbang logika NAND yang kedua sambungkan ke gerbang logika NAND yang pertama. Kemudian ujung tengah switch C kita sambungkan di tengah-tengah gerbang logika NAND pertama dan kedua. Lalu ujung tengah gerbang logika NAND yang pertama kita sambungkan ke ujung atas gerbang logika NAND yang ketiga. Kemudian ujung tengah gerbang logika NAND yang kedua kita sambungkan ke ujung bawah gerbang logika NAND yang keempat. Gerbang logika NAND yang kedua kita sambungkan pada red prop yang kedua, begitupun juga pada gerbang logika NAND yang pertama. Lalu kita sambungkan ke bagian bawah dan begitupun yang ini kita sambungkan ke atas. Lalu ini kita sambungkan. Oke, tinggal disambung-sambungkan aja ini ya. Nah, setelah jadi rangkaiannya kita uji coba menggunakan tabel kebenarannya. Untuk mencoba rangkaian JK flip-flop, pertama kita kondisikan C-nya di posisi 1 dan salah satu JK di posisi 1. Sekarang kita lanjut pada pengujiannya. Yang pertama, CJK-nya sama 0 ya. J-nya 0, C-nya 0, J-nya 0, C-nya 0, K-nya 0, maka keluarannya tidak akan berubah sama seperti sebelumnya. Berarti key-nya bisa 0, bisa 1, key aksennya bisa 0, bisa 1, tergantung sebelumnya.
untuk keterangannya dikatakan sebagai kondisi memori. Lanjut pada pengujian yang kedua, C-nya 0, J-nya 0, K-nya 1. J-nya 0, K-nya 1. Sama ya, ini tidak berubah. Q-nya bisa 0 bisa 1, ya aksennya bisa 0 bisa 1 juga, jadi keterangannya itu memori. Lalu lanjut pada pengujian yang ketiga, untuk C-nya 0, J-nya 1, K-nya 0. Jadi sama ya, tidak berubah. Lalu lanjut pada pengujian yang keempat, C-nya 0, J-nya 1, K-nya 1. Sama, tidak berubah. Lanjut pada pengujian yang kelima, C-nya 1, JK-nya 0. JK-nya 0, C-nya 1. Sama, tidak berubah. Kemudian pada pengujian yang ke-6, ini untuk C-nya 1, J-nya 0, K-nya 1. C-K-nya 1, J-nya 0. Nah, untuk ini Q aksennya 1, Q-nya 0. Jadi untuk Q-nya 0, Q aksennya 1. Ini disebut dengan kondisi reset. Lanjut pada pengujian yang ke-6, CJ-nya 1, K-nya 0. CJ-nya 1, K-nya 0. Nah, untuk ini Q-nya 1, Q aksennya 0. Jadi Q-nya 1, Q aksennya 0. Maka disebut dengan kondisi set. Lalu pada pengujian yang ke-7, CJK-nya sama-sama 1 ya. Nah, dapat dilihat Q dan Q aksennya itu tidak menentu. Jadi bisa 0, bisa 1, Q aksennya bisa 0, bisa juga 1. Untuk kondisinya
disebut dengan tidak menentu. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.